Baiklah, anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 baru SMA Negeri 1 Undangan Blandong, tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang sosialisasi pengenalan kurikulum SMA Negeri 1 Undangan Blandong, tahun pelajaran 2021-2022. Di SMA ini ada 3 wakasek sebenarnya. Yang pertama ada wakasek bidang kurikulum, wakasek bidang kesiswaan, dan wakasek bidang sarana prasarana. Saya di sini akan memperkenalkan diri sebagai wakasek kurikulum. Baiklah, anak-anakku sekalian, saya akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum sekolah. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya ada di biodata materi Arina Masuk Zaidi, tempat tanggal lahir Mojokerto 19 Juni 1983, nomor HP saya ini. Kemudian saya kesehariannya dikasih amanah untuk mengajar mapel TIK dan informatika. Dan tugas tambahannya di SMA Negeri 1 Undangan Blandong sebagai wakakurikulum. Ini pendidikan saya dan riwayat saya di SMA Undangan Blandong mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dalam memperkenalkan kurikulum sebagai siswa baru, saya akan menjelaskan beberapa submateri, di antaranya adalah kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar, kenaikan kelas, e-rapot, dan web yang ada di SMA Negeri 1 Undangan Blandong. Baiklah, untuk submateri yang pertama, kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Undangan Blandong ada 3 dokumen, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Jadi, secara garis besar, kurikulum yang ada di SMA Negeri ini ada mempunyai 3 dokumen, dokumen 1, 2, 3. Kerangka yang digunakan dalam menyusun kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis, yakni membangun kehidupan bangsa masa kini dan mendatang sebagai pewaris budaya, mengembangkan kecerdasan intelektual, mengembangkan potensi peserta didik. Di sini ada kata mengembangkan potensi, artinya kalian adalah senantiasa siswa yang terus maju dan terus berkembang. Yang dulunya hanya lulus SD, lulus, kemudian lanjutkan ke SMP. SMP lulus, kemudian diterima di SMA Negeri 1 Undangan Blandong ini. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan di sini, lulus, harapan dari kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Undangan Blandong adalah melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik itu melalui jalur undangan yang ada di undangan SBMPTN, kemudian bisa jalur tes, bisa jalur mandiri. Jadi manfaatkan selama 3 tahun di sini, kembangkan potensi yang ada pada diri kalian, tekun belajar, berdoa, berusaha, insya Allah nanti ketika lulus di sini, kalian mampu bersaing, mampu berkompetisi dengan siswa yang ada di SMA lainnya. Yang kedua, bicara tentang kerangka adalah landasan sosiologis. Di sini, secara garis besar, kalian bersosialisasi dengan teman yang ada satu kelas. Sosialisasi dengan teman beda kelas. Sosialisasi dengan kakak kelas. Sosialisasi dengan bapak ibu guru. Mohon selama ini momennya MPLS, pengenalan lingkungan sekolah baru, diharapkan peserta didik baru itu segera cepat adaptasi. Oh, ini yang namanya wali kelas saya. Kemarin sudah beberapa hari yang lalu sudah dibentuk link kelas ya. Link sudah gabung, cepat bergabung. Usahakan 1 nomor HP itu bisa
digunakan sebagai identitas kalian, jangan gonta-ganti HP saran saya. Jadi HP itu sebagai sumber informasi, identitas kalian ada di situ, ya. Yang ketiga adalah landasan psikode pedagogis, artinya pendewasaan peserta didik. Dewasa itu pilihan. Jadi kita bersikap, bertindak itu senantiasa adalah atas dasar apa? Misalnya kita bisa membedakan, oh itu baik, itu benar, oh itu boleh saya lakukan, ini tidak bisa saya lakukan. Saya harus belajar, saya harus ngapain di sekolah. Itu adalah belajar untuk mendewasakan diri kalian. Terus yang keempat adalah landasan teoritis. Di sini adalah ada filsafat ilmu pendidikan, bagaimana belajarkan kelas 10 itu pembelajarannya apa, muatannya apa, nanti dijelaskan di landasan teoritis dan landasan yuridis. Yuridis itu secara hukumnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di SMA Negeri 1 Undawan Blandong, ini di dalam struktur kurikulum ada 46 jam pelajaran yang terbagi dalam kelompok A, kelompok B. Kelompok A ini selama kelas 10. Kelas 10 ini saya bedakan. Kelas 10-nya ada 5 kelas IPA dan ada 3 kelas IPS. Nah, di dalamnya ini, muatan isinya ini, apa saja sih Pak mapel yang diajarkan di SMA? Beda nggak dengan SMP? Yang jelas, struktur kurikulumnya beda. Kalau di SMA itu per jamnya kalau normal, tidak masa pandemi COVID, itu waktunya sekitar 1 jamnya 45 menit. Jadi kalau nanti selama daring itu per jamnya nanti 30 menit. Nanti saya bagikan, saya share ketika nanti masuk ajaran baru, ya. Itu biasanya saya share, gurunya ini ngajar apa, mapel apa, di kelas mana, nanti saya bagikan jadwalnya. Yang kelompok A ini terdiri dari 6 mapel. Apa saja? Sama IPA IPS, pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Ini adalah kelompok wajib A. Kelompok wajib B-nya ada 3, seni budaya, prakarya, sama penjaskes. Nah ini apanya Pak? Ini jamnya, bobotnya. Jadi seminggu ini bobotnya kalau agama itu ada 3 jam. Bahasa Indonesia seminggunya nanti ada 4 jam. Ini adalah bobot-bobot yang harus kalian tempuh selama menerima pembelajaran di SMA Negeri 1 Undawan Blandong. Olahraga 3 jam, kalau prakarya seminggunya 2 jam. Nah kelompok B ini ditambah. Ada yang namanya muatan lokal bahasa Jawa. Kalau selama kelas 10 nanti akan terima seminggunya per jamnya ada 2 jam. Ini masuk di kelompok B. Kemudian yang IPA, kalian nanti akan jumpa mapel-mapel seperti ini. Ada matematika, biologi, fisika, kimia. Jadi mapel-mapel yang berhubungan dengan peminatan IPA. Dan mesti ini kalian dapatkan per jamnya masing-masing 3 jam. Yang IPS Pak, IPS beda. Ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi. Ini sejarah minat. Kalau yang IPA ada matematika minat. Per jamnya masing-masing seminggu ketemu 3 jam. Ditambah setelah kelompok A ada 6 mapel, kelompok B ada 4, peminatan ada 4, ditambah 2 lagi lintas minat. Lintas minatnya itu yang pertama yang IPA IPS yang sama itu ada bahasa Inggris, ada 3 jam. Jadi IPA ketemu bahasa Inggris, yang IPS juga ketemu bahasa Inggris. Ya. Kemudian informatika itu mapelnya juga IPA IPS sama. Nanti ketemu informatika juga ada 3 jam, ya. Jadi masing-masing lintas minatnya ada bahasa dan sastra Inggris dan ada informatika masing-masing 3 jam. Jadi keseluruhan kelas 10 baru nanti struktur jamnya adalah 46 jam selama 1 minggu. Masuknya Senin sampai Jumat. Itu nanti terhitung 5 hari kerja. Baik, saya lanjutkan. Struktur tadi sudah ada 46 jam setiap minggunya. Nah, di dalam muatan kurikulum ada KI, ada sikap spiritual, sosial, dan pengetahuan keterampilan. Di sini ada mapelnya tadi yang umum nanti kelompok A dan B. Kelompok peminatan akademik adalah kelompok C tadi. Ada mapel pilihan dan ada struktur kurikulum. Nah, nanti di rapot yang setelah kalian menempuh selama 1 semester, ada pembagian rapot. Pembagian rapot ini ada penilaian sikap. Siapa Pak yang menilai Pak?
Yang menilai kemampuan sikap dan sikap sosial adalah masing-masing guru mapel. Artinya, kalian nanti harus bersikap minimal itu predikatnya harus baik ya. Sopan dengan guru, ketika dikasih tugas ya mengerjakan, di kelas tidak punya masalah dengan teman, artinya ketika punya masalah dihadapi ya. Jangan berusaha untuk ketika punya masalah kita hindari ya. Pendewasaan diri adalah kita berani menghadapi sesuatu dengan bijak. Artinya kalau kita bukan milik kita, ya kita kembalikan yang berhak memiliki ya kan. Pinjam buku misalnya, ya mintalah izin kepada yang punya. Ini jadi yang kalian sikap nanti yang masuk penilaian di rapot adalah sikap spiritual dan sosial. Ini yang menilai adalah kesimpulan dari guru mapel kalian. Jadi kalau selama kelas 10, mapelnya ada 16 mapel, 16 mata pelajaran. Nah, ini saya tadi menjelaskan. Kalau normal itu di SMA Negeri 1 Ndaan Blandong itu jam belajarnya jam 7 sampai jam 15 lebih 15. Ini Senin sampai Kamis 10 jam ini, pulangnya sekitar jam 3/4. Ini kalau normal tidak masa pandemi COVID ya. Berhubung masa pandemi COVID ini di struktur kurikulum atau beban belajar ada pengurangan jam tiap mapelnya. Jadi setiap mapel yang semula 45 menit ya, semula 45 menit diganti per jamnya 30 menit per jamnya. Artinya semua mapel mendapatkan potongan selama 15 menit. Jadi 30 menit itu wajib online. Nah, bila diizinkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi ini, per jamnya menjadi tatap muka dengan guru ketemu dengan siswanya langsung itu 15 menit per jamnya dan dibagi menjadi 2 sesi. Biasanya ada sesi 1 sama sesi 2. Sesi 1 itu misalnya absen ganjil, sesi 2-nya nanti adalah sesi yang genap. Artinya yang siswa yang punya absen ganjil dan genap itu nanti dibedakan. Jadi per kelas diisi antara paling banyak 18 siswa tiap sesinya. Oke, saya lanjutkan. Kriteria kenaikan kelas. Nah, kalau nanti selama di SMA ini kan selama 3 tahun. Setiap 2 semester, semester 1, semester 2 nanti dievaluasi. Nah, dievaluasi apakah kalian nanti layak naik kelas atau tidak. Nah, apa Pak syaratnya ketika naik kelas? Naik kelas nanti persyaratannya dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran. Nanti ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun. Dari setelah penilaian akhir tahun nanti dievaluasi apakah kalian nanti naik kelas apa tidak. Nanti dirapatkan rapat pleno dengan Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah ya. Kemudian poin B-nya kehadiran tatap muka minimal 75% diperhitungkan dari tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran sakit atau alasan tertentu ya. Kemudian khusus untuk kelas 10-11 harus mencapai KKM nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian perilaku minimal baik. Tadi yang saya sebutkan ada capaian hasil belajar itu ada yang penilaian sikap dan sosial dan spiritual nanti ada di halaman paling depan. Kemudian ini yang paling terlena ini ketika pembelajaran daring Daring itu kehadirannya diakumulasi sama Bapak Ibu guru. Jadi dimohon kalian juga aktif. Ketika kalian diundang pembelajarannya daring, kalian juga wajib untuk mengikutinya. Ya. Nah, nilainya ini lebih dari 3 nilai mata pelajaran yang kategori D ini tidak boleh mapelnya nanti kategorinya D. KKM itu kan misalnya KKM-nya kelas 10 65. Nah, nilai 65 sampai misalnya sampai 65 sampai 77 itu predikatnya nanti juga C. C apakah bisa Pak? C itu standar minimalnya C lah. Kalau D ya nanti enggak D-nya ada 3 atau 4 mapel, ada lebih dari 3, artinya ada 4 mapel, ya otomatis enggak naik kelas. Ya. Nah, ini nanti e-rapot. E-rapot di sini di SMA Negeri 1 Ndaan Blandong tidak dicetak secara manual tapi by system. Artinya Bapak Ibu guru sudah inputnya berdasarkan proses
penilaian kalian selama di pembelajaran, ya. Itu nanti guru-guru inputnya di e-raport, nanti hasilnya juga by system, artinya guru tidak bisa ketika sudah memberi nilai A ya nilainya ya A, ketika B ya B, ketika D ya D. Ketika tanya ke guru lupa apakah bisa, tidak bisa. Kalau waktunya sudah rapotan habis, ya usahakan nilainya itu sudah fix, sudah tidak punya hutang dengan Bapak Ibu guru, sudah artinya sudah memenuhi kriteria minimal untuk naik kelas, ya. Nah, ini saya tadi sudah bicara menyinggung masalah capaian hasil belajar, ada spiritual, ada sosial. Ini ada dua ini, minimal kategorinya baik. Nah, ini yang kelompok A dan 6 mapel, ini pendidikan agama sampai bahasa Inggris, yang 6 mapel ini, yang kelas 10, ini ada kriteria ketuntasan minimal ada 65. Minimal kalian hari ini adalah, yang kalian peroleh adalah 65. Ketika 94 ya predikatnya ya A nanti. Usahakan ya banyak A-nya ya. Harapan saya mulai kelas 10 nanti artinya biar nanti ketika menempuh jalur undangan SNMPTN, artinya biar kalian nanti bisa langsung tanpa tes lah, harapan sekolah seperti itu. Kalau yang tahun 2020 ini, 2021 ya, 2021 ini kakak kelas kalian yang ikut jalur undangan yang diterima ada 25 siswa. Dari sekitar 200-an siswa yang diterima ada, ya mudah-mudahan saya doakan semualah. Angkatan yang baru ini 2021, 2022 mulai dari kelas 10 diniati dari sekarang bismillah minta restu orang tua. Di sini mulai dari awal sampai akhir lulus nanti dikasih kerasan, dikasih apa ya? Ya enjoy aja lah di sini. Mengenal lingkungan yang baru, tambah dewasa, sikapnya sudah berubah, yang kekanak-kanakan sudah tidak lagi ketika di SMA, itu harapan saya, ya, dan harapan juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kelompok A ini usahakan wajib A ini ada 6 mapel, ya, minimalnya usahakan nilainya di atas KKM, KKM-nya 65, kalau yang kelas 11 66. Saya lanjutkan yang kelompok B, ada 4 mapel di sini, ada seni budaya, penjas, prakarya, sama mulok. Ya, ini kan tidak ada nilai C toh. Jadi usahakan nilainya nanti ya B sama A lah dominan. C itu di ambang batasnya di KKM dan lebih sedikit intervalnya. Terus yang kelompok C, yang peminatannya ada matematika, biologi, fisika, kimia. Lintas minatnya ada 2, nanti bahasa Inggris sama informatika. Ya, ini intervalnya. Jadi ketika D itu kurang dari KKM nanti predikatnya D. Kalau D-nya lebih dari 3, ada 4 mapel ya, jadi otomatis tidak bisa naik kelas. Minimal C lah, C itu nilai aman. Tapi harapan kami tim kurikulum, kalian nilainya di atas inilah, minimal 77 sampai ini interval inilah, A ya B. Nanti predikatnya langsung ada di sebelahnya, deskripsinya ada di sebelah kanannya ini. Ini yang halaman keempat, ketika kalian nanti menulis rapot ekstra, di dalam ekstra nanti harapan saya ada yang ekstra wajib nanti pramuka, ada 1 yang tidak wajib, nanti pilihan kalian ada 1. Ini minimal juga baik, nanti prestasi, minimal kalian nanti punya prestasi, baik di bidang KSN, di bidang FLS, dan lain sebagainya, nanti bisa terisi di prestasi ini. Nanti di yang isi ini adalah bagian Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Nah, di sini di SMA Negeri 1 Undangan Blandong punya web sekolah yang namanya www.alamatnya .sman1undanganblandong.org. Jadi selama ada web ini manfaatkan untuk biasanya informasi apapun akan diposting di sini. Nanti ada tim adminnya punya informasi apa yang penting yang membicarakan seputar sekolah, sampaikan di sini. Nah, ini dari yang saya ceritakan mulai dari awal dan akhir tadi, mulai dari landasan, struktur kurikulum, muatan kurikulum. Saya punya narasi singkat ini. Kita itu sukses itu karena semuanya sinergi. Sinergi itu kalian mendukung, baik dengan teman, baik dengan Bapak Ibu guru, baik dengan masyarakat. Artinya jangan membuat ulah selama kalian di SMA ini. Oke, mari kita saksikan ini
tayangan berikut ini nggih. Ya, itu tadi adalah tayangan kalau saya menyimpulkan adalah sebuah tim. Nah, tim nanti kalian adalah berada di kelas yang baru, ada ketua kelasnya, ada organisasi kelas, ada wali kelasnya. Itu nanti ciptakan suasana yang mendukung. Artinya saling komunikasi, saling menghargai, saling toleransi. Artinya tidak ada yang menjadi yang tidak produktif. Artinya jangan jadi yang perusak, pengganggu. Tujuan kita sama di sini, di SMA Negeri 1 Bandung, belajar. Meningkatkan kemampuan, meningkatkan potensi, minat kalian. Dan tujuannya sekolah nanti adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya. Artinya semua ini bisa diciptakan kalau kelasnya nanti berawal dari kelas yang kondusif. Kondusif itu tidak ada perkelahian, semuanya itu bersaing secara sportif dan lain sebagainya. Nah, itu nanti setelah melihat tayangan tadi, tugas dari saya nanti adalah silakan nanti membuat argumentasi atau narasi minimal 3 paragraf di buku catatan masing-masing, difoto, dikasih nama dan kelas masing-masing, lalu diupload ke Google Form yang dikasih oleh tim MPLS sekolah. Mudah-mudahan harapan saya kalian nanti belajar di sini bisa menyenangkan, tambah motivasi, tambah kerasan, artinya ada pendewasaan diri dan potensi bakat dan minat kalian bisa tersalurkan selama ada pembelajar di SMA Negeri 1 Bandung selama 3 tahun nanti. Itu harapan saya, mudah-mudahan cita-cita kalian terkabul semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.